Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Muhammad Hamrul Hamizan Haris, terbaik admin, mantap. Terima kasih. Selanjutnya Kusmaniyah Kus, mantap tap, gaspol min. Oke, siap bosku. Lanjut komentar dari Dedi Habirman. Lanjutkan bosku. Siap. Dari Juhari Keong, lanjut bang. Oke siap. Terakhir komentar dari Doyo Blora. Lanjutkan bosku. Siap. Langsung kita gaskan guys ya. Semua orang harus kembali. Damar dan Siopu berada di jalur yang sama. Tanpa diduga, sebelum mengambil beberapa langkah, sekelompok wanita muda tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Kakak Fang, Kakak Li, mata Xiaopu berbinar dan dia berseru dengan gembira. Saudari muda Xiu, apakah kamu baik-baik saja? Kakak perempuan Fang buru-buru melangkah maju dan menarik Xiaopu melihat dengan hati-hati. Kakak Fang, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu gugup? Xiaopu bertanya dengan aneh. Kakak muda, kamu tidak tahu kakak senior Fang itu akan mengatakan sesuatu. Tetapi ketika dia melihat Damar di sebelahnya, dia langsung marah dan menunjuk hidungnya dan mengutuk. Kamu bajingan cabul, tetap saja punya wajah. Hah? Xiaopu terkejut. Kakak perempuan, apa maksudmu dengan itu? Gadis bodoh, kamu belum tahu. Orang ini membuat perjanjian pribadi dengan Wang Yi. Mengatakan bahwa jika dia tidak menjatuhkanmu, biarkan Wang Yi yang menjatuhkanmu. Tahukah kamu, kakak senior Fang berkata dengan marah. Kakak senior, kamu salah paham. Kakak senior Xiao tidak akan tahu malu seperti Wang Yi. Kali ini, jika kakak senior Xiao tidak menyelamatkanku, aku khawatir aku akan diracuni oleh racun. Xiaopu tersenyum. Damar menyelamatkanmu. Kakak senior Fang memandang Damar dengan aneh. Kakak senior Fang, suster junior Xiu, tampaknya belum memiliki personel, jadi kita harus terlalu memikirkannya. Sister Li di sebelahnya berbisik. Khawatir tentang itu? Bagaimana mungkin? Apa kamu masih tahu siapa Damar? Damar yang dimaksud ini adalah Xiao ya teman-teman. Karena si Damar ini memasuki tubuh si Xiao. Orang ini ingin mengintip pemandian Sister Li bulan lalu. Aku menangkapnya sekarang. Kalian semua lupa. Kakak senior Fang mendengus. Itu benar, orang ini terus mengintip payudaraku. Dia pelacur jahat. Saya ingat sesuatu kali dia membuntuti saya secara diam-diam. Dan jika saya tidak waspada, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Adik perempuan, jangan tertipu oleh bajingan ini. Dia sama sekali bukan orang baik. Para wanita memarahi dan berteriak. Xiaopu ingin menangis tanpa air mata. Saudari Xiu, aku akan kembali dulu pada saat ini, kata Damar. Tidak apa-apa, Xiaopu mengangguk. Jangan pergi, embrio warna. Kamu harus memberi kami penjelasan hari ini. Itu benar, jangan pergi. Semua orang berteriak dan menolak membiarkan Damar pergi. Damar sepertinya tidak mau terlibat dengan mereka dan berbalik untuk pergi. Tetapi pada saat ini sekelompok orang berseragam panatua kedua Tiangkou tiba-tiba datang dan mengepung beberapa orang. Siapa Damar? Siapa Xiaopu? Tanya pemimpin itu. Apakah ini murid dari penatua kedua? Semua orang terkejut. Murid-murid ini adalah elit dari elit. Semuanya memiliki mata di atas dan sarananya setinggi langit. Biasanya mereka tidak akan memperhatikan geng mereka sama sekali. Mengapa mereka menemukannya hari ini? Saya, Xiaopu, ini Damar. Apakah kalian ada hubungannya dengan kami? Xiaopu dengan hati-hati melangkah maju dan bertanya. Xiaopu, Damar ada yang salah dengan akar obat Tongking yang kamu petik. Sekarang tolong segera ikut kami dan pergi ke tetua kedua untuk menjelaskannya, kata salah satu dari mereka. Apa? Ada yang salah dengan obat yang kita ambil? Bagaimana mungkin? Kapten sudah memeriksanya sebelumnya dan tidak ada yang sama. Semuanya sesuai dengan daftar obat. Xiaopu buru-buru menjelaskan.
Apa gunanya kamu berbicara dengan kami? Pergi ke tetua kedua dan bicara. Ikut dengan kami segera, atau kamu akan berakhir dengan tim penegak hukum. Aku khawatir kamu tidak akan berakhir dengan baik-baik saja. Pria itu mendengus dingin. Xiaopu, kakak senior Pang dan yang lainnya mendesaknya. Adik perempuan, kamu pergi berkunjung, orang-orang ini tidak mudah diprovokasi. Jika kamu mengabaikan saudara-saudari ini dan menyinggung saudara-saudari ini, maka kehidupan di desa obat akan sulit, Suster Pang menasehati. Ini, adik perempuan, jangan takut, kami akan pergi bersamamu. Mereka tidak akan menyakitimu, kata Suster Pang lagi. Xiaopu mengangguk. Semua orang bergegas ke daerah mereka dengan orang-orang dari tetua kedua. Semua tetua desa Yawang menempati area tersebut. Orang-orang dari tetua kedua berada di daerah barat daya, meliputi area yang luas. Kedua setelah tetua pertama. Ada ribuan murid di daerah ini, dan mereka semua diajar oleh tetua kedua untuk belajar kedokteran. Kakak senior, Fang, Xiaopu dan yang lainnya memasuki area tersebut dan dibawa ke aula leluhur terbesar di sebelah kanan. Damar awalnya tidak mau datang, tetapi jika dia tidak datang, hal-hal hanya akan meningkat dan identitasnya akan terungkap pada saat itu. Setelah memikirkannya, saya hanya bisa datang untuk menyelesaikannya, dan yang terbaik adalah bersantai. 7 atau 8 orang dari desa Yawang berdiri di aula leluhur. Salah satunya adalah Wang Yi sebelumnya. Ketika Xiaopu melihatnya, dia langsung mengerti kebenarannya. Wang Yi, apakah itu salahmu? Xiaopu berteriak dengan gigi terkatup. Saudari Xiu, apa maksudmu dengan ini? Apa yang aku lakukan? Obat-obatan yang kamu pilih tidak berada di tempat yang tepat. Dan adik laki-lakiku diracuni. Bagaimana kamu menyelesaikan ini? Wang Yi mendengus. Apa? Xiaopu terkejut. Saudari Xiu kembali dari mengumpulkan obat-obatan. Bagaimana mungkin adik laki-lakimu diracun? Wang Yi, apa kamu masih mengatakan itu? Bukan salahmu. Kakak senior Pang mendengus. Berhentilah berdalih. Yang di atas menyuruh Xiaopu untuk memetik akar obat tongking. Tapi yang dia petik sama sekali bukan akar obat tongking. Adik laki-laki saya salah mengira itu adalah akar obat. Tanpa diduga, saya sendiri yang mendiagnosis jika saya tidak bisa menghilangkan racun dalam 1 jam lagi, adik laki-laki pasti akan mati. Pada saat itu, adik perempuan Xiu, bagaimana kamu akan menjelaskannya kepada penduduk desa? Wang Yi berkata dengan dingin. Apa? Sangat serius? Xiaopu, kakak senior Pang, dan yang lainnya semuanya terkejut. Ada apa? Apakah kamu pikir aku berbohong padamu? Wang melambaikan tangannya bawa orang itu ke atas. Iya kakak. Orang-orang di luar membawa tandu ke aula leluhur dan meletakkannya di depan beberapa orang. Di atas tandu berbaring seorang murid muda. Wajahnya berubah menjadi hijau dan tidak sadarkan diri. Kakak senior Pang dan kakak Li segera pergi untuk memeriksa. Setelah beberapa saat, kakak senior Pang mengerutkan kening. Saya tidak tahu jenis racun apa yang dia miliki. Ini aneh, tapi itu jelas bukan disebabkan oleh akar obat. Ini pasti trik Wang Yi. Para wanita berkomunikasi secara diam-diam, ambil menggeretakkan gigi. Jika Wang Yi dengan sengaja menggunakan narkoba dan menjebaknya pada suster muda Xiu, kita pasti tidak akan melakukan apa-apa. Lagi pula ayahnya adalah tetua kedua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan terburu-buru. Kakak senior Pang tertukar pandang dengan beberapa orang, bangkit dan bergegas ke raja. Kami ingin melihat tetua kedua. Maaf ayah, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Saya tidak punya waktu untuk melihat Anda. Mari kita selesaikan ini secara pribadi dulu, kata Wang. Apa yang kamu inginkan? Tentu saja, itu untuk mendetoksifikasi adik laki-lakiku. Masalah ini sudah selesai, ingat. Kamu hanya punya 1 jam. Kami bahkan tidak tahu racun apa ini. Bagaimana Anda bisa membiarkan kami mendetoksifikasi dia dalam waktu 1 jam? Wang Yi, jangan berputar-putar. Wang Yi mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh. Kakak senior Pang, aku benar-benar tidak tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi aku bisa membantumu dan menunjukkan jalan yang jelas. Apa jalannya?
Meskipun saya tidak tahu racun apa yang ada di adik laki-laki saya pikir Ki Yukiao, Ki Yuchao di tangan tetua kedua pasti akan bisa menyelesaikannya. Jika kakak senior Pang meminta suster muda Xiu untuk meminta penatua kedua untuk Ki Yuchao, saya pikir racun adik junior akan sembuh, penyakitnya hilang, kata Wang Yi sambil tersenyum. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menyadari, merasa Wang Yi telah melakukan begitu banyak hanya untuk memaksa Xiao Pu tunduk padanya. Siapa penatua kedua? Itu adalah ayah Wang Yi. Itu secara alami akan menuju Wang Yi. Xiao Pu pergi ke tetua kedua untuk meminta obat. Bukankah itu mimpi orang bodoh? Apa identitasnya sebagai Xiao Pu? Bagaimana tetua kedua bisa memberikannya obat? Dia ingin mendapatkan obat, hanya ada satu cara untuk pergi. Ini untuk membantu Wang Yi. Dengan cara ini rencana Wang Yi berhasil. Apakah kamu ingin menggunakan ini untuk memaksaku tunduk? Bermimpi, Xiao Pu melihat melalui hatinya yang berbahaya, sangat marah dan mengutuk dengan keras. Jika saudari junior menolak untuk pergi, maka tunggulah selama 1 jam. Saudara lelakiku yang lebih muda meninggal karena keracunan. Kami hanya dapat melaporkannya ke atas. Tolong hukumlah Wang Yi bersenandung. Kami akan melaporkannya ke atas sekarang dan meminta kepala desa untuk mengembalikan saya untuk menunggu tidak bersalah. Kakak senior Pang berkata dengan marah. Oke, ayo pergi. Tapi aku harus memberitahumu bahwa banyak orang dari desa yang sama yang hadir telah melihat bahwa adik laki-lakimu memakan racun dari ramuan yang kamu petik. Aku ingin melihat akan siapa kamu bersalah. Dari Wang Yi mencibir. Kamu, Wang Yi, aku akan bertarung denganmu. Xiao Pu sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri lagi dan ingin melakukannya secara langsung. Xiao Pu, kamu sangat berani melakukan sesuatu pada kakak senior Wang. Apakah kamu lelah hidup? Ayo. Ayo pergi bersama. Melihat situasinya tidak baik, kakak senior Pang segera mendesak semua orang untuk bersiap mengambil tindakan. Adegan itu tegang dan kacau. Tapi pada saat ini hentikan semuanya. Orang-orang berhenti sedikit dan melihat ke samping. Tapi dia melihat Damar berjongkok di samping tandu, memeriksa adik laki-lakinya yang keracunan, dan kemudian berkata, ambil jarum perak, aku akan memperbaiki racunnya. Kata-kata Damar mengejutkan semua orang. Damar, bisakah kamu mendetoksi dia? Xiao Pu bertanya dengan heran. Damar, jangan menampar wajahmu seperti orang gemuk. Bahkan kakak senior Pang tidak tahu jenis racun apa yang dimiliki orang ini. Bagaimana kamu bisa mengatasinya? Keterampilan medismu bahkan tidak sebagus kakak senior Pang. Sister Lee di sebelahnya berkata dengan jijik. Itu benar. Damar, jangan membuat masalah. Saudara muda Fang Chai Xiu berkata bahwa Anda memetik akar herbal tongking itu, dan Anda membutuhkan waktu kurang dari setengah jam untuk memetik semuanya. Dengan metode herbal kami, dibutuhkan setidaknya 1 jam untuk memetik 15 tanaman, dan Anda setengah jam untuk memetiknya. Sudah berakhir, itu pasti salah pilih. Saya melihat ini, terserah Anda. Betul sekali, itu semua salahmu. Beberapa wanita berbicara berturut-turut. Mereka benar-benar ingin menyalahkan Damar untuk melindungi junior sister Xiu. Mereka, kakak senior, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Xiao Pu cemas. Damar tidak terburu-buru dan berkata, saudari Xiu, pergi dan ambilkan saya jarum. Saya berkata, saya bisa menyembuhkannya. Kakak senior, Xiao Pu berada di dalam dilema. Damar, apakah kamu tahu racun apa yang diracuni oleh adik laki-laki juniorku? Kamu baru saja memberinya dokter secara acak. Jika sesuatu terjadi, apakah kamu sudah memikirkan apa yang harus dilakukan? Pada saat ini Wang Yi berjongkok, menyipitkan mata pada Damar dan tersenyum. Tentu saja, aku tahu racun apa yang ada di dalamnya. Beri aku sepasang jarum perak dan aku bisa menyembuhkannya, kata Damar. Jangan malu, apakah kamu masih berpikir kamu benar-benar semacam penyihir? Kerumunan meludah dan tampak menghina. Wang Yiji tertawa dan mengabai. Oke, karena kakak senior kami, Xiao, sangat percaya diri, kemari. Berikan dia sepasang jarum perak. Saya ingin melihat bagaimana kakak senior Xiao mendetoksifikasi kakak muda ini.
Oke, mari kita lihat bagaimana dia menyelesaikannya. Orang-orang dari desa Yiyauwang segera berlari untuk mengambil jarum perak dan memberikannya kepada Damar atau kepada Xiao Yang. Damar membuka ikatan kemeja adik laki-laki, menjepit jarum perak dan akan mulai memberi. Kakak senior, Xiao, tunggu sebentar. Pada saat ini, Wang Yi berteriak lagi. Ada yang lain, bukan apa-apa. Aku hanya ingin bertanya pada kakak senior Xiao. Jika kamu tidak berhasil mengeluarkan racun dari kakak muda ini, apa yang harus kamu lakukan? Wang Yi bertanya dengan mata menyipit. Apa yang kamu inginkan? Damar bertanya secara retoris. Racunnya disebabkan olehmu, dan aku tidak akan mempermalukanmu. Aku ingin kamu dan Xiaopu pergi ke tetua kedua untuk menemukan obatnya. Jika penawarnya tidak tersedia atau waktu tertunda, kalian berdua akan... Maaf, apakah ada masalah? Wang 1. Ini baik. Damar hampir setuju. Menyegarkan, Wang tertawa. Damar, kamu, kakak senior Pang sangat cemas di sini. Kakak perempuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Xiaopu cemas seperti semut di panci panas. Jangan perhatikan dia, kakak senior Pang mendengus. Kami tidak peduli dengan masalah Damar ini. Jika dokter gagal atau orang ini terbunuh, kami akan mengatakan. Jika dokter gagal atau orang itu terbunuh, kami akan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan Damar dan telah tidak ada hubungannya dengan kita. Kakak senior, bagaimana ini bisa dilakukan? Ini obat yang saya minum dengan kakak senior Damar. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Pergi bersamanya untuk bertanggung jawab. Apakah kamu tidak tahu aturan baru yang ditetapkan oleh atasan? Memilih obat yang salah dan menyebabkan kematian. Setidaknya kamu harus menutup 5 ruang racun dan mulai. Apakah kamu ingat mati? Sister Lee buru-buru menasihati. Ketika Xiaopu mendengar suara itu, wajahnya yang cantik menjadi pucat, seolah memikirkan sesuatu yang sangat menakutkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan dia tidak memiliki tuan dan hatinya merasa mati. Atau aku akan pergi dan memohon pada tetua kedua untuk mencoba. Dia gemetar. Meminta tetua kedua tidak ada gunanya sama sekali. Jika kamu bertanya, kamu hanya bisa bertanya pada Wang Yi, kata orang di sebelahnya. Xiaopu menggigit bibirnya, menarik napas dalam-dalam, menatap raja dan kemudian pada kakak senior Pang. Adik perempuan, buat keputusanmu sendiri. Jika kamu ingin menyelamatkan atasan atau menyelamatkan dirimu sendiri, mungkin kamu hanya bisa berkorban. Kakak senior Pang juga cukup putus asa. Xiaopu tidak punya pilihan selain membuat keputusan yang menyakitkan dan bersiap untuk berbicara. Tetapi pada saat ini sebuah suara membuyarkan pikirannya. Oke, suntikannya sudah selesai, racunnya sudah terpecahkan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melihat sumber suara secara bersamaan. Ini Damar. Saya melihat bahwa dia tidak terburu-buru menyingkirkan jarum perak dan menggerakkan tenang dan alami. Detoksifikasi sangat cepat, betulkah? Orang-orang saling memandang. Apakah kamu sudah selesai? Seseorang bertanya dengan gemetar. Ya, Damar mengangguk, hanya bercanda. Begitu banyak dari kita yang tidak bisa menyelesaikannya. Kamu bisa mendetoksifikasi hanya dengan beberapa suntikan. Menurutmu racun macam apa yang dimiliki adik laki-lakiku? Wang Yi mendengus dingin. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya sendiri, kata Damar. Semua orang mengerutkan kening. Damar sangat percaya diri. Mungkinkah benar-benar didetoksifikasi? Aku akan melihatnya. Kakak senior Pang tidak bisa menahan diri pada awalnya, dan segera berjongkok untuk memeriksa jarum perak. Setelah beberapa saat, dia sangat terkejut. Bagaimana mungkin? Racun di tubuhnya semuanya hilang. Aku akan melihat juga. Ya Tuhan, benarkah? Luar biasa, bagaimana seruan itu meningkat. Semua orang di desa Yawang tahu prinsip-prinsip medis, dan setelah sedikit pemeriksaan, tidak mungkin untuk menyembunyikan dari mereka apakah orang ini diracuni. Bagaimana ini? Seorang murid melangkah mundur diam-diam dan berbisik ke sisi Wang Yi. Kakak Wang, bukankah kamu menggunakan racun penghancur pikiran yang dikembangkan oleh tetua kedua? Jika tidak ada penawarnya, itu tidak akan bisa memecahkannya. Mengapa? Damar ini adalah beberapa koin perak. Turunkan jarumnya, racunnya akan sembuh.
Kamu bertanya padaku kenapa siapa aku bertanya. Wajah Wang Yi jelek dan alisnya berkerut. Racunnya telah diangkat dan murid yang tidak sadar itu perlahan membuka matanya. Adik laki-laki, apakah kamu baik-baik saja? Sister Lee bertanya dengan sibuk. Aku baik-baik saja. Kakak senior, apakah masalahnya sudah selesai? Apakah kakak senior Xiu datang kepadamu? Murid muda itu tampak sedikit bingung menatap Wang Yi. Ekspresinya Wang Yi tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan cemas, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kepalamu patah?" "Diam untukku. Kakak, ada apa? Bukankah kamu menyuruhku minum racun dan ingin aku membantumu? Tidak bisakah aku bertanya?" Murid muda itu tampak polos. Tidak tahu bahwa komentar ini benar-benar membuat marah kakak senior Pang. "Oke, Wang Yi, kamu benar-benar merencanakan semua ini. Pergi bawa adik laki-laki ini menemui kepala desa. Biarkan kepala desa memberikan kita keadilan. Ini baik. Hei, dengarkan penjelasanku. Aku tidak tahu apa-apa. Orang ini bingung. Ini tidak ada hubungannya denganku." Wang Yi buru-buru berdalih, tapi itu tidak berguna. Adegan itu kacau, tetapi Damar merasa bahwa semua ini sangat membosankan. Berbalik dan meninggalkan aula leluhur. Alasan mengapa dia mengambil tindakan adalah untuk menenangkan keadaan. Ketika insiden Wang Yi terungkap, dia pasti akan memilih untuk berkompromi. Dia memilih latar belakang yang luar biasa dan energi yang luar biasa. Bahkan jika Xiao Pu dan yang lainnya meraih ekornya, mereka tidak dapat membantunya. Adegan itu kacau. Tetapi Damar merasa bahwa semua ini sangat membosankan. Berbalik dan meninggalkan aula leluhur. Alasan mengapa dia mengambil tindakan adalah untuk menenangkan keadaan. Ketika insiden Wang Yi terungkap, dia pasti akan memilih untuk berkompromi. Dia memilih latar belakang yang luar biasa dan energi yang luar biasa. Bahkan jika Xiao Pu dan yang lainnya meraih ekor mereka, tidak dapat membantunya. Hasil dari masalah ini adalah kedua belah pihak berunding. Masing-masing mengambil langkah mundur dan tidak ada yang tersisa. Ini adalah hasil yang paling diinginkan Damar. Dia hanya ingin tidak terlihat sekarang. Lagi pula, dia bukan Damar yang asli. Jadi dia harus tetap rendah hati. Hanya saja, itu menjadi bumerang. Damar, sebuah teriakan membuat Damar pulih dari pikirannya. "Saudara muda Xiao Pu, ada apa?" Damar menoleh. "Kakak laki-laki, bagaimana kamu mendetoksifikasi adik laki-laki itu?" Xiao Pu bertanya sambil tersenyum. "Selesaikan saja dengan santai." Damar tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. "Sepertinya keterampilan akupuntur saudara laki-laki saya sangat tinggi. Dan Xiao Pu benar-benar hilang. Kakak senior Pang dan yang lainnya juga sangat terkejut dengan keterampilan akupuntur saudara laki-laki saya. Mereka ingin saya datang kali ini. Dan mereka ingin meminta maaf kepada Anda melalui saya. Mereka telah banyak menyinggung Anda sebelumnya. Saya harap Anda tidak tersinggung, saudara," kata Xiao Pu berhati-hati. "Aku sama sekali tidak mengingatnya." Damar menggelengkan kepalanya. "Benarkah dengan begitu kita bisa tenang?" Xiao Pu menarik napas lega, tetapi pada saat ini teriakan tiba-tiba terdengar. "Apa?" Keduanya terkejut dan melihat ke arah sumber suara. Mata Damar menegang. Seorang lelaki tua berlumuran darah dengan belenggu di tangan dan kakinya dibawa ke desa. Di belakangnya ada seorang pria muda yang kokoh. Pemuda itu galak dan garang, memegang cambuk kulit, berteriak dan memukuli lelaki tua itu. Pria tua itu menggigil kesakitan, kulit di tubuhnya terkoyak dan darah menetes setelah berjalan beberapa langkah. Dia tersandung dan jatuh ke tanah. Tapi pemuda di belakangnya masih menolak untuk menyerah, mengayunkan cambuk dengan panik. "Ayo cepat ke Laozu. Jika kamu tidak bisa berjalan, kamu harus merangkat mencari Laozu. Kalau tidak, Laozu akan membunuhmu sebagai peti mati." Pria muda itu memarahi dan memarahi, tetapi dia tidak memulai dengan kelembutan sedikit pun. Damar mengerutkan kening dan ingin melangkah maju untuk menghentikannya, tetapi dihentikan oleh Xiao Pu. "Kakak, mereka adalah orang-orang dari tim penegak hukum di desa. Jangan membuat masalah. Jika kita mengganggu mereka, kita akan mendapat masalah." Xiao Pu buru-buru berbisik. Dia tidak bisa mengalahkan orang tua itu hidup-hidup. Damar mengerutkan kening.
Kakak senior, jangan khawatir, lelaki tua itu akan menderita darah dan daging paling banyak dan dia tidak akan mati. Bahkan jika dia terluka parah, dia akan diselamatkan. Bagaimanapun dia bukan tahanan biasa, kata Xiaopu. Apa? Kamu kenal orang tua ini? Damar bertanya ke samping. Kakak, apakah kamu tidak tahu? Xiaopu bertanya dengan bingung. Tentu saja aku tahu, dia juga pengkhianat desa Yawang kita, kata Damar. Orang tua ini bersama Yan Ker saat itu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Hanya saja dia tidak menyangka bahwa lelaki tua itu masih ditangkap. Tampaknya desa Yawang tidak berhenti mengejar kelompoknya karena kembali ke Yanker. Itu tidak akan membunuhnya, Damar bertanya. Sampai upacara pengorbanan obat selesai, tidak ada dari mereka yang boleh disentuh, tetapi mereka harus dimakan bagaimanapun mereka mengkhianati desa. Dan pada akhirnya mereka akan mati. Saya mengerti. Oke, kakak senior, ayo kembali. Kakak senior Pang dan yang lainnya ingin mengundang Anda makan malam ini. Jadi saya minta maaf kepada Anda. Anda harus menunjukkan rasa hormat Anda. Xiaopu tertawa. Tetapi tepat setelah berkata-kata itu jatuh, seorang murid datang. Siapa Damar? Kakak Chu. Xiaopu tercengang. Siapa dia? Damar bertanya. Kakak Chu, tetua kedua adalah murid tertutup, bisik Xiaopu. Mendengar ini Damar segera mengerti sesuatu. Kakak Chu, apakah ada yang salah denganku? Penatua kedua ingin bertemu denganmu. Kakak Chu, bolehkah saya bertanya, apakah ini urusan Wang Yi? Xiaopu bertanya dengan hati-hati, dengan ekspresi gugup. Xiaopu, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Menyingkirlah. Pria bernama kakak senior Xu mendengus dingin. Wajah Xiaopu menjadi pucat dan tidak berani mengeluarkan suara. Kakak senior Xu, pergi dan beritahu kakak senior Pang dan yang lainnya bahwa aku tidak akan makan malam bersama mereka. Damar berkata, kakak Xu, tolong pimpin. Kakak senior Xu berbalik dengan wajah tanpa ekspresi. Damar mengikuti dengan cermat. Xiaopu bergegas kembali untuk memberitahu kakak senior Pang. Itu kuil itu lagi, tetapi yang berbeda dari sebelumnya adalah orang-orang yang berdiri di aula leluhur bukan lagi Wang Yi, tetapi sekelompok elit yang mengenakan ekspresi wajah mewah dan arogan. Wang Yi dan murid yang lainnya berlutut di depan aula leluhur. Di depan aula leluhur, seorang lelaki tua dengan bintik-bintik penatua sedang duduk di sana sambil minum teh. Damar memandang lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu tidak memandangnya. Dan bahkan orang-orang di sekitarnya. Ini adalah tetua kedua dari desa Yawang. Penatua, Damar membawanya ke sini, kata orang di sebelahnya. Oh, pria tua itu meletakkan cangkir tehnya, melirik Damar sedikit, dan berkata dengan ringan, apakah kamu Damar? Ya, penatua mencari saya. Saya tidak tahu mengapa. Setelah saya kembali dari keluar, saya menemukan bahwa ada satu obat yang hilang dari lemari obat saya. Satu racun. Setelah saya bertanya kepada Wang Yi melakukan segalanya. Lambat, anak saya tidak pandai menipu orang, dan metodenya juga sangat ceroboh. Dia sengaja meracuni murid baru dengan racunku. Dan kemudian menyalahkanmu, mencoba memaksamu untuk berkompromi, tetapi dia tidak pernah gagal. Sekarang kamu menyembuhkan murid itu. Karena tetua kedua tahu seluk-beluk masalah ini, maka saya pikir siapa yang benar dan siapa yang salah dalam masalah ini. Tetua kedua harus memiliki kepastian. Di dalam hatinya, kata Damar, tentu saja anakku yang gagal dan dia yang salah. Tapi aku sedikit lebih penasaran. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menjawabku. Apa yang ingin diketahui tetua kedua. Namun ketua kedua tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya terbakar dan dia bertanya dengan dingin. Jika tidak ada penawar racun saya, bahkan jika tidak ada dapat menyembuhkannya dengan jarum perak, mengapa murid kecil Anda dapat melakukannya? Mendetoksifikasinya dengan mudah. Bisakah Anda memberitahu saya alasannya? Begitu kata-kata ini keluar, suhu di aula leluhur tiba-tiba turun beberapa poin. Mata semua orang terkunci pada tubuh Damar. Damar diam. Dia diam-diam memperhatikan tetua kedua. Penatua kedua juga menatapnya. Mata tua keruh itu memiliki kelihayan yang sulit dipahami. Pohon ingin diam,
dan angin tidak konstan. Damar menghela napas ringan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan seperti yang direncanakan kalau tidak dia akan terungkap sebelum semuanya selesai. Pada titik ini, hanya opsi kedua yang dapat diambil. Damar menepuk abu-abu di tubuhnya dan berkata dengan tenang. Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Ada apa? Tanya tetua kedua. Hanya saja keterampilan akupunturmu terlalu kikuk. Tanpa Damar, kata Damar dengan tenang. Suara itu jatuh ke tanah, pemandangannya sunyi. Belum lagi semua orang yang bertanggung jawab adalah seniman bela diri medis terkenal di dunia. Hanya bicara tentang murid-murid ini yang secara pribadi dilatih oleh tetua kedua Wang, yang mereka tempatkan di luar. Mereka semua adalah dokter hebat duniawi, dewa hidup. Di depan begitu banyak orang, pria bernama Damar ini benar-benar mengatakan hal seperti itu. Apakah ini penghinaan untuk orang-orang? Bagaimana orang pernah dihina dan diprovokasi seperti itu? Berani, lancang. Damar, apakah kamu mencari kematian? Siapa kamu? Beraninya kamu mengatakan kata-kata gila seperti itu di depan para tetua. Orang-orang kembali sadar dan mereka semua marah berlutut. Satu orang berteriak pada Damar. Ya, berlutut. Akui kesalahanmu pada yang lebih tua. Berlutut. Berlututlah segera. Apa kamu mendengarku? Menghadapi omelan dan tuduhan, Damar menutup telinga. Tapi berkata, apa saya salah ketika saya mengatakan yang sebenarnya? Jika Anda pikir saya salah, Anda bisa menunjukkannya. Kamu baru saja mengatakan mungkinkah keterampilan akupuntur sepupuh kami tidak sebagus milikmu. Pelayan itu menunjuk hidung Damar. Saya dapat mendetoksi racun aneh itu, tetapi tetua mengatakan bahwa jika diganti olehnya, dia tidak akan dapat mendetoksinya. Jadi bukan berarti saya mengatakan bahwa akupuntur tertua tidak sebagus milik saya. Tetapi dia mengatakannya sendiri. Jika kamu ragu, kamu bisa bertanya pada yang lebih tua, kata Damar. Kata-kata yang kuat merampas alasan. Kata-kata yang kuat merampas alasan. Pramugara itu sangat marah. Jika kamu tidak menerimanya, kami dapat mencoba mendetoksifikasi. Jika kamu bisa menyelesaikan, aku rela menyerah. Anda terlalu sombong. Saya mendapatkan keberuntungan saya dan saya sangat sombong. Murid tua yang mana dia? Bagaimana bisa dia orang gila dan pemberontak seperti itu di desa Yawangku? Semua orang sangat marah dan mata itu ingin menelan Damar Shen hidup-hidup. Bahkan Wang Yi sangat marah menatap Damar dan menggertakkan giginya. Namun tetua kedua Wang Qiao tidak marah dari awal hingga akhir, tetapi diam-diam menatap Damar. Diam pada saat ini Wang Qiao tiba-tiba membuka mulutnya. Aula leluhur yang sedikit mendidih terdiam. Tapi dia mendengar Wang Qiao berkata, Damar, saya ingin Anda segera mendemonstrasikan metode akupuntur yang Anda gunakan untuk pengobatan murid yang keracunan. Apakah Anda mendengar saya? Penatua kedua, apakah Anda ingin mempelajari akupuntur saya? Kata Damar. Apa katamu, anjing? Kamu terlalu sombong. Semua orang bersulut oleh kata-kata Damar, mengaum dan melemparkan tinju mereka ke wajah Damar. Mereka tidak bisa menghentikannya lagi. Mereka harus memberi pelajaran yang bagus kepada orang gila ini. Tapi saat tinju orang-orang ini hancur, tubuh Damar seperti burung layang-layang ringan dan orang-orang seperti ikan berenang. Beberapa murid berenang di sekitar dan jari-jari mereka cepat pada titik akupuntur pada para murid. Dalam sekejap murid-murid ini membeku seperti patung akupuntur. Orang-orang di sekitar tercengang. Penatua kedua juga terkejut. Penatua kedua, jika Anda ingin mempelajari metode akupuntur saya pikir Anda harus meminta persetujuan dari penatua kelima terlebih dahulu. Bagaimanapun saya diajarkan oleh penatua kelima dan penatua memiliki penjelasan. Saya tidak bisa mengajar metode akupunturnya kepada orang lain sesuka hati. Saya harap Anda bisa mengerti. Damar berkata dengan tenang. Anda, kebencian. Orang-orang marah dengan Qiao dan merokok. Aku, Wang Qiao, menyukai teknik akupuntur Chang Mao yang tidak berguna. Kamu menganggap tuanmu terlalu serius. Tetua kedua berkata dengan dingin dengan wajah muram. Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan menunjukkannya. Penatua kedua, jika tidak ada yang lain, saya akan pensiun dulu, kata Damar.
Mata Wang Kiau dingin dan tinjunya diam-diam mengepal. Jelas dia tidak tahan lagi dengan pria sombong seperti itu. Tidak ada alasan kamu menghina orang tuaku dan kamu masih ingin pergi. Hentikan aku. Salah satu murid tidak dapat melihat dengan jelas, meraung dan menekan bahu Damar. Damar menoleh sedikit menatap muridnya lalu menatap Wang Kiau lagi dan berkata dengan acuh tak acuh, "Penatua kedua, apakah Anda mencoba memberi pelajaran pada Damar? Jika demikian, silahkan lakukan. Anda seorang penatua dan kamu. Ada begitu banyak orang, bagaimana Damar berani menjadi musuhmu? Aku berdiri di sini, apakah kamu ingin menghancurkanku atau membunuhku?" Damar tidak akan pernah mengerutkan kening. Beraninya kau berbicara kosong. Oke, kalau begitu aku akan melakukannya untukmu. Pria itu meraung, mengangkat tinjunya untuk mengenai hidung Damar, tetapi pada saat ini Wang Kiau berteriak berhenti. Pria itu terkejut, penatua, jika sesuatu terjadi padanya di sini, orang-orang di desa yang sama akan menertawakan kita, dan dia tidak bersalah. Jika dia menyentuhnya, itu tidak akan mudah untuk dijelaskan. Wang Kiau melambaikan tangannya dan berkata dengan suara serak, "Biarkan dia pergi." Tapi yang lebih tua, "Biarkan dia pergi." Wang Kiau minum tehnya. Niscaya semua orang tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan menyaksikan Damar pergi. Damar berjalan menuju gerbang dengan langkah besar. Tetapi setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu dan langkahnya terhenti. "Ngomong-ngomong, semuanya, ada satu hal lagi yang aku lupa katakan." Orang-orang semuanya memandang, namun Damar menoleh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya katakan sebelumnya bahwa Anda tidak sebagus aku pun seperti saya, tetapi Anda tampaknya tidak puas. Jadi, jika ada yang tidak puas, Anda dapat datang ke tetua kelima untuk menantang saya. Tidak peduli siapa itu, aku akan bertarung, tidak ada yang akan menolak, termasuk penatua kelima." Setelah berbicara, orang-orang berjalan keluar dari pintu tanpa kepala mereka. Setelah 3 detik aula leluhur meledak, seluruh desa Yawang mendidih. Ledakan. Pintu sebuah rumah rendah ditendang hingga terbuka. Kemudian dia melihat kakak senior Pang dan yang lainnya masuk dan mengepung Damar yang sedang memasak obat. Damar sedikit terkejut dan melihat ke arah kerumunan. "Apakah ada yang salah, saudara-saudara?" Damar bertanya. Kakak senior Pang bergegas memarahi kerah Damar dan meraung dengan marah. "Kamu idiot, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu berani memprovokasi tetua kedua, apakah kamu gila? Kamu pikir kamu apa? Semua orang di pihak tetua kedua sangat membenci kami. Ini semua salahmu. Tetua kelima, kami pergi pagi-pagi selama sekali itu meminta maaf. Ini semua salahmu. Penatua kedua, apakah kamu berani memprovokasinya? Sudahkah kamu memakan nyali hati beruang dan makan tutul? Saya katakan masalah ini telah menjadi masalah besar dan Anda harus segera berdoa agar masalah ini tidak sampai ke telinga orang-orang, kepala desa atau atasan. Jika mereka berdua tahu 5 tetua tidak bisa menahanmu." Semua orang dimarahi. Kakak Pang jangan impulsif. Xiaopu bergegas maju memisahkan keduanya dan kemudian menatap Damar dengan wajah sedih. "Damar, mengapa kamu begitu ceroboh? Aku tidak sembrono. Keterampilan aku puntur mereka memang tidak sebaik milikku," kata Damar. "Kenapa kamu begitu keras kepala? Xiaopu tidak tahu harus berkata apa-apa. Kamu sendiri yang bodoh. Mengapa kamu menarik kita semua? Sekarang saudara-saudara kita di pihak tetua kedua memusuhi kita, yang bukan elit desa Yawang kita. Siapa yang bukan tetua kita? Bagaimana kita bisa masih di sini?" Desa Raja Obat, Sister Lee mendengus seperti yang saya lihat Damar. "Cepat dan minta maaf kepada tetua kedua," seseorang berteriak. "Ya, cepat dan mengaku bersalah. Jangan ragu, cepat dan minta maaf." Kerumunan berteriak, tetapi pada saat ini seorang murid bergegas masuk. "Di mana Damar?" "Ada apa?" Damar memandang pria itu. "Penatua kelima memerintahkan Anda untuk pergi menemui dengan cepat," kata murid Sen, dan pergi. "Oh, Damar, Yun, tenang, cepat dan temui para tetua." Semua orang buru-buru menyeret Damar menuju ke tetua kelima. Sejak berita pertarungan menyebar, para murid di pihak tetua kelima ketakutan dan ketakutan. Kekuatan
Tetua kedua di desa hanya terletak pada dua kepala desa dan atasan, sehingga sumber daya dan di tangannya sangat kaya, dan murid mana yang dia rekrut bukan elit dari elit, jenius dan jenius. Bagaimana kelompok 5 tetua dapat membandingkan? Terlebih lagi, tetua kedua memaafkan kekuatannya untuk menempatkan banyak muridnya di berbagai departemen desa dengan energi yang besar. Jika mereka memiliki dendam dengan tetua kedua, kelompok tetua kelima pasti tidak akan bisa bergerak di desa. Jadi, semua orang tidak sabar untuk meminta damar meminta maaf. Di halaman ini luar biasa, kediaman 5 tetua. Penatua kelima, Chang Miao, berdiri di depan pohon, memandangi buah di pohon, wajahnya penuh ketidakberdayaan dan kekhawatiran. Penatua, damar, ada di sini, seseorang berteriak. Chang Miao berbalik, saya melihat sekelompok orang bergegas masuk, pemimpinnya adalah damar. Tetapi pada saat ini dia telah dikelilingi oleh sejumlah besar murid. Semua orang marah dan mereka ingin menyalahkan. Saya telah melihat para tetua. Damar membungkuk tanpa tergesa-gesa. Damar, apakah kamu tahu kesalahannya? Chang Miao berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak tahu, kata Damar. Apa katamu? Kamu masih keras kepala saat ini. Tidak ada obatnya, tidak ada obatnya. Murid-murid di sekitar dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Chang Miao mengangkat tangannya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam. Damar, penatua kedua memiliki posisi yang luar biasa di desa saya dan sangat dihargai oleh para atasan. Meskipun saya juga seorang penatua, di depannya bahkan jika saya harus patuh, kita semua tinggal di desa Yawang. Jika kamu menyinggung tetua kedua, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Semua orang, sudahkah kamu mempertimbangkan penatua saya? Chang Miao mengerutkan kening. Penatua saya akan menyelesaikan masalah ini, kata Damar. Bagaimana kamu menjelaskannya? Baru saja aku pergi ke tetua kedua untuk menjelaskan masalah ini kepadanya, tetapi tetua kedua menolak untuk bertemu denganku. Dia pasti marah. Jika masalah ini tidak dijelaskan, aku takut akan mendapatkan lebih buruk. Serius, Damar, saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri. Anda tidak dapat menyinggung tetua kedua. Di depannya Anda tidak berdaya. Di depannya Anda tidak berbeda dengan semut di tanah. Dengarkanlah nasihat guru. Pergi ke tetua kedua cepat dan minta maaf padanya. Mungkin dengan cara ini akan ada titik balik. Kata Chang Miao dengan sungguh-sungguh. Ya, cepat dan minta maaf. Cepat dan minta maaf. Kerumunan berteriak dan melotot marah. Namun Damar masih menutup telinga. Pada saat ini, ada derap langkah kaki di luar pintu, diikuti dengan teriakan marah. Di mana Damar? Ketika orang-orang melihat dari dekat, mereka melihat sekelompok besar pria dan wanita muda masuk dan bergegas ke halaman. Ini adalah orang-orang dari pihak penatua kedua. Seorang murid mengenali sekelompok tamu tak diundang dan segera memanggil. Ekspresi murid di sekitarnya berubah seketika. Saya melihat seorang pria berjalan keluar dari kerumunan di sini. Pria itu memiliki rambut panjang dan selendang dengan ekspresi tampan dan arogansi yang kuat di matanya mengamati kerumunan. Ini kakak senior Kiao. Dia benar-benar datang. Ekspresi orang-orang senior Sister Pang sangat jelek. Siapa orang ini? Damar bertanya dengan tidak jelas. Damar, kenapa kamu tidak mengenal kakak Xiao? Xiao Pu di sebelahnya tercengang. Ingatanku tidak bagus, mungkin aku tahu sebelumnya, tapi sekarang aku tidak mengenalinya, kata Damar dengan tenang. Apakah ada hal seperti itu? Xiao Pu bingung, tetapi menjelaskannya dengan sabar. Orang ini adalah murid utama dari tetua kedua bernama Xiao Jianrui. Pencapaian medis dan seni bela dirinya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan dia bahkan dapat bersaing dengan beberapa tetua di desa Yawang. Senioritasnya sangat tinggi. Tidak masalah siapa dia harus disebut kakak senior Kiao dengan hormat. Apakah begitu? Tapi bukan identitasnya yang membuat orang takut, tetapi metodenya. Dikatakan bahwa dia sangat pandai menggunakan racun, tetapi siapapun yang menyinggung dia akan diracuni olehnya. Dan bahkan kematian beberapa murid di desa tampaknya akan membuat orang takut. Sama, ini terkait dengan dia, tetapi karena tidak ada bukti, penduduk desa tidak dapat membantunya. Saya juga mendengar bahwa kakak laki-laki Kiao ini telah mencoba meracuni orang yang masih hidup. Ini sangat kejam dan kebanyakan orang tidak melakukannya, berani memprovokasi dia.
kata Xiao Pu. Wajahnya menjadi pucat dan hatinya tetap gelap. Damar terdiam. Siapa Damar? Saya melihat Kiao Zanbai, menyapu matanya dan berteriak keras. Kakak senior Kiao, orang tuaku masih di sini. Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Seorang murid tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Ketika Kiao Zanbai datang, dia bahkan tidak melakukan ritual. Jadi para murid secara alami marah. Tapi detik berikutnya terkunci. Kiao Zanbai menampar wajah pria itu dengan tamparan. Murid itu duduk di tanah. Apa? Kakak Kiao, kamu? Orang-orang tercengang. Kamu berani menuduhku. Kiao Zanbai minum dengan dingin. Kerumunan menjadi gemetar.